Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medasari, NPM A1F021020, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B kelompok 1. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan judul vikositas. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan vikositas. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan vikositas. Yang ketiga, mengetahui cara menggunakan alat pada percobaan vikositas. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan vikositas. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan vikositas. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada percobaan vikositas. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan vikositas dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan vikositas. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang memungkinkan terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan vikositas. Yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan vikositas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bahan air 500 ml, minyak goreng, sabun, kemudian alatnya yaitu 3 buah botol air mineral bekas, kelereng, benang jahit, karter, penggaris, serta timbangan. Terakhir yaitu stopwatch. Pertama, timbang massa kelereng dan catat hasilnya. Kedua, ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris. Catat hasilnya ini sebagai diameter kelereng. Ketiga, potong botol menggunakan cutter sampai 1 meter di atas cairan. Potong 2 botol lainnya dengan ukuran yang sama. Kemudian timbang massa botol kosong dan catatlah hasilnya. Isi botol dengan air sebanyak 500 ml. Timbang massa botol yang berisi air dan catatlah hasilnya. Isi 2 botol lainnya masing-masing dengan cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Kemudian timbang massa kedua botol berisi cairan tersebut dan catatlah hasilnya.
Hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol menggunakan penggaris, catat hasilnya. Masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch, kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Catat waktu ini dalam tabel pengamatan. Ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan air tidak ikut terambil. Ulangi langkah sebanyak 5-6 hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Ulangi percobaan di atas untuk cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Catat hasilnya di tabel pengamatan. Tabel hasil pengamatan. Massa kelereng 10 gram sama dengan 0,01 kg. Diameter kelereng 5 cm sama dengan 0,05 meter. Volume kelereng 6,542 kali 10 pangkat 5. Massa jenis kelereng 1528,6. Tabel pengamatan 8.1 dengan cairan fluida air, volume cairan 500 ml, massa air 0,491 kg, massa jenis air 982. Dengan ketinggian cairan 0,175 diperoleh waktu terukur yaitu 0,40, 0,41, 0,38. Kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu 0,38, 0,427, 0,461. Koefisien viskositas Poisson yaitu 1,78, 1,74, 3,55. Maka didapat ralat mutlak sebesar 0,6, 25,42%, 74,58%. Tabel pengamatan 8.2. Cairan fluida minyak goreng, volume minyak goreng 500 ml, massa minyak goreng 0,49 kg, massa jenis minyak goreng 980 dengan ketinggian cairan 0,168. Waktu terukur yaitu 0,30, 0,36, 0,30. Didapatkan kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu 0,56, 0,47, 0,56. Koefisien viskositasnya yaitu 1,36, 1,63, 1,36. Ralat mutlak 0,9, 6,21%, 93,79%. Kemudian tabel pengamatan 8.3. Cairan fluida sabun cuci piring, volume sabun cuci piring 500 ml, massa sabun cuci piring 0,491 kg, massa jenis sabun cuci piring 982 dengan ketinggian 0,17. Waktu terukur 2,71, 2,94, 1,93. Kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,063, 0,578, 0,088. Koefisien viskositas Poisson 12,10, 13,13, 8,62. Ralat mutlak 1,36, ralat nisbi 12%, ketelitian 88%. Kemudian rumus volume kelereng, F sama dengan 4/3 pi R kubik. Didapatkan diameter kelereng 0,5, R 0,025 dan F-nya yaitu 6,542
32 kali 10 pangkat min 5. Rumus massa jenis kelereng P sama dengan M per V. Maka didapatkan P sama dengan 1528,6. Kemudian rumus massa fluida M sama dengan M1 dikurang M2. Perhitungan massa fluida pada tabel 8.1 diperoleh 0,491 kg, pada tabel pengamatan 8.2 0,49 gram, tabel pengamatan 8.3 0,491 kg. Perhitungan massa jenis fluida. Tabel pengamatan 8.1 982 kg per meter kubik, tabel pengamatan 8.2 98 kg, tabel pengamatan 8.3 982 kg per meter kubik. Kemudian kecepatan relatif bola terhadap fluida meter per sekon. Pada air didapatkan F1 sama dengan 0,38, F2 0,427, F3 0,461. Pada minyak goreng F1 0,56, F2 0,47, F3 0,56. Pada sabun cuci piring didapatkan F1 0,063, F3 F2 0,58, F3 0,088. Rumus koefisien vikositas. Tabel pengamatan 1, percobaan pertama didapat 1,78 pois, yang kedua 1,74 pois, yang ketiga yaitu 3,55 pois. Kemudian pada tabel 8.2 yang pertama 1,36 pois, yang kedua 1,63 pois, yang ketiga 1,36 pois. Kemudian pada tabel pengamatan 8.3. Pada yang pertama yaitu 12,10 pois, yang kedua 12,10 pois, yang ketiga 8,62 pois. Kemudian ralat koefisien vikositas pada tabel pengamatan 8.1 didapat ralat mutlak 0,6, ralat nisbi 25,42%, ketelitian 74,58%. Ralat koefisien vikositas pada tabel 8.2 didapat ralat mutlak 0,09, ralat nisbi 6,21%, ketelitian 93,97%. Kemudian ralat koefisien vikositas pada tabel 8.3 didapat ralat mutlak 1,36, ralat nisbi 12%, dan ketelitian 88%. Pembahasan tujuan praktikum. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan vikositas. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan vikositas. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan vikositas. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan vikositas. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan vikositas. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada vikositas. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan vikositas dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan vikositas. Kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan vikositas. Yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan vikositas. Hipotesis. Semakin kental suatu zat atau cairan atau fluida, maka semakin lambat kecepatan bola yang jatuh di dalamnya. Vikositas merupakan suatu cara untuk menyatakan beberapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari vikosmeter digunakan untuk mengukur kecepatan cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapilar. Definisi lain dari vikositas ialah ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan agar mengalir. Vikositas cairan tersebut akan menimbulkan gesekan antara bagian atau lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau gesekan yang terjadi merupakan hasil dari gaya kohesi dalam zat cairan. Dari hasil percobaan, kelereng yang dimasukkan ke dalam fluida yang berbeda di antaranya air, minyak goreng, dan sabun cuci piring.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kelereng yang dimasukkan ke dalam sabun cuci piring memerlukan waktu yang lama untuk menyentuh dasar dibandingkan dengan dua cairan lainnya. Hal ini terjadi karena sabun memiliki kekentalan yang lebih besar dari dua jenis cairan lainnya. Jawaban pertanyaan, besaran yang mempengaruhi vikositas yaitu tekanan, kekuatan kohesi, dan massa benda. Gaya yang dialami benda yang bergerak dalam fluida yaitu gaya gesek. Gaya gesek bersebanding dengan nilai koefisien vikositas fluidanya. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa gerak benda di dalam fluida dipengaruhi oleh massa benda dan kekentalan cairan. Jika ketinggian dibuat berbeda, maka kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu akan semakin kecil. Urutan kekentalan cairan dari yang terkecil yaitu minyak goreng, air, susu, dan sabun cuci piring. Karena minyak goreng kekentalannya kecil sedangkan sabun mempunyai kekentalan yang tinggi.